Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak bisa digoncangkan. Hidup kita yang Bapa kami di dalam surga, segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan, lawatan Tuhan yang memelihara hidup kami. Hari lepas hari Tuhan senantiasa ada bagi kami, menuntun kami dan senantiasa menguatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ada banyak hal yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Inilah rasa ungkapan syukur kami atas segala kebaikan. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang di tempat ini untuk beribadah. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat silakan. Betapa indah Tuhan
Jemaat hidup kita pada minggu yang lalu tidak luput dari berbagai dosa karena ketidaktaatan kita kepada firman Allah. Dan di akhirnya tidak seorang pun yang dapat menyangkal bahwa ia tidak berbuat dosa. Karena itu biarlah masing-masing mengakui dosanya dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengaku bahwa karena kekerasan hati kami telah melanggar kehendak-Mu dan tidak taat melakukan segala perintah. Karena itu sepanjang minggu yang telah kami lewati, kami berbuat dosa dalam pikiran, perasaan dan perbuatan kami, sehingga kami menyakiti sesama dan juga hati-Mu ya Bapa. Demikian pula oleh dosa kami mendatangkan kesulitan, kedukaan dan penderitaan atas kehidupan kami. Oleh karena itu ampunilah kami dan sucikanlah kami daripada segala dosa, dan layakkanlah kami hidup di bawah anugerah, berkat dan kasih setia-Mu. Berilah Roh yang kudus menolong, menguatkan dan menyembuhkan hati kami untuk membenci segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Kasihanilah kami dan ampunilah kami ya Bapa. Ya Yesus tolong. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah memperdamaikan isi dunia dengan diri-Nya sendiri, dengan perantaraan Kristus Tuhan kita. Maka biarlah kita saling mengampuni dan saling berdamai, agar dapat menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Di badai topan dunia. Yeah.
pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Yunus 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kita akan baca firman Tuhan secara bergantian. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoa Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan begitu katanya. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombang meliputi aku. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera yang merangkum aku, lumut lautan membelenggu kepalaku. Ketika jiwaku letih di dalam aku, teringat aku kepada Tuhan, dan sampailah aku kepadamu, ke dalam baitmu yang kudus. Mari kita baca bersama ayat 9 dan ayat 10. Tetapi aku mengucap syukur atas segala perbuatan apa yang demikian firman yang sudah kita baca bersama. Firman Tuhan berkata, berbahagialah kita yang memelihara firman Tuhan. Tuhan Engkau gembala kami. Jemaat, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia
dirimu sendiri pada kedua hukum ini terdapat seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat dalam persekutuan dengan gereja segala abad, marilah kita mengucapkan nama Tuhan. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, marilah kita bumi, dan kepada Yesus Kristus yang telah berkata, yang kami berkata Kudus, baik yang mereka jawab tentang Kudus Kudus, bisa depan, Maria itu Tuhan, turun dalam kerajaan, pada hari ketiga, bagi kepada yang pertama, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan berkata di sana, untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan. Kita akan menerima firman Tuhan. Kita memuji Tuhan, bukti kebesaran. Dalam
yang selalu memberkati dan menyertai kami. Oleh karena Allah yang hidup tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, dan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pencipta langit dan bumi itu yang menjalankan sampai hari ini. Oleh sebab itu Tuhan memuji dan memuliakan. Terima kasih ya Bapa atas semua anugerah. Dan di saat waktu yang indah hari ini Tuhan berikan bagi kami memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, bersyukur atas kemurahan Tuhan. Dan di saat yang indah hari ini kami diberkati akan firman Tuhan yang sebentar. Kami akan baca, kami akan renungkan dengan bersama-sama. Untuk ini Tuhan, tambah-tambahkan kami akan hikmat-Mu, bijaksana daripada Tuhan, sehingga setiap kami membaca merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kami dibawa mengerti, selalu disempurnakan akan hidup kami, sehingga hidup kami selalu hidup yang berkenan untuk kemuliaan dan pujian Tuhan. Berikan hati bagi kami dengan kerendahan di saat kami menerima akan kemuliaan, di saat kami menerima akan kekuatan, di saat kami menerima akan penghiburan melalui kebenaran firman-Mu. Kami tidak melupakan akan Engkau, tetapi kami tetap rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga hanya nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dipuji. Tanpa Tuhan kami tidak mampu memuliakan firman. Tanpa kuasa Roh kami tidak mengerti bagaimana kami harus bertindak sesuai dengan kehendak. Untuk itu ya Bapa, kami semua siap diberkati oleh firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami, curahkan akan hikmat bijaksana-Mu, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kembali kami diberikan hidup kami untuk selalu disempurnakan seperti Engkau, dan umat Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan, dan hidup kami selalu hidup dalam damai sejahtera oleh karena kasih dan berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, oleh karena kami siap semuanya untuk mendengarkan akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang agung, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam. Salam. Terpujilah Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sekarang memasuki minggu kedua bulan Agustus, dan sampai saat ini pun berkat kasih setia Tuhan tetap kita rasakan dalam kehidupan kita semuanya. Itu semua berkat kasih setia Tuhan, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari bersama-sama kita menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, yaitu firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kolose, surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang keempat ayat yang 5 dan 6 saja. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-5 dan ke-6 saja. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras firman Tuhan yang diberikan hari ini. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang tua. Pergunakanlah waktu yang hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus menjawab kepada setiap orang. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang tua. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Berbahagialah bagi kita yang membaca, yang mendengarkan, dan lebih berbahagia bila kebenaran firman Tuhan ini kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Kolose pasal yang keempat dari ayat yang 5 dan
ada di Kolose. Tentunya apa yang sudah kita baca, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar dan seterusnya. Ini ada satu alasan prinsip bagaimana Paulus menyampaikan akan surat ini kepada jemaat di Kolose. Tentunya ada alasan kenapa sampai dikatakan di dalam ayat yang kelima ini, hiduplah dengan hikmat. Bukan secara satu kebetulan Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Kolose. Tentunya ada sesuatu permasalahan, ada sesuatu yang harus dengan perkataan Paulus yang mengatakan hiduplah dengan penuh hikmat dan seterusnya. Ada sesuatu yang harus dilakukan, ada sesuatu yang harus menjadi prinsip bagi kehidupan jemaat yang ada di Kolose. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan ini kita Kolose ini ada beberapa alasan Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di Kolose ini. Alasan yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-6, itu alasan prinsip. Dikatakan kebenaran firman Tuhan, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Prinsip yang pertama Paulus menuliskan akan surat kepada jemaat di Kolose, yaitu supaya di dalam kehidupan orang percaya ini tetap hidupnya mengikuti akan Yesus. Perhatikan Paulus alasannya sebagaimana penulisan supaya jemaat ini hidupnya tetap mengikuti akan Yesus. Kebalikannya berarti ada kemungkinan hidup jemaat Kolose ini setelah menjadi orang percaya tidak mengikuti akan apa yang dimau oleh Yesus. Maka dari itu Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Kolose yang sebagaimana hal yang pertama merindukan, menginginkan, mendorong sebagaimana jemaat Kolose ini tetap memiliki prinsip, tetap memiliki pribadi seperti Kristus dan hidupnya selalu berpatokan kepada janji, kepada kasih, kepada hidup yang berpengharapan kepada Kristus. Kenapa alasannya? Bapak Ibu yang dikasih di dalam rumah, kalau kita baca kitab Kolose itu luar biasa. Kenapa sampai Paulus mengingatkan kepada jemaat supaya hidupnya itu tetap? Bahkan dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, di dalam pasal yang ke-1 dan dari ayat yang ke-22 dan 23, hidup jemaat ini supaya jangan sampai tergeser oleh ajaran-ajaran yang menyesat. Nah, tujuannya supaya kehidupan jemaat itu hidup prinsip di dalam Tuhan, tetap berpatokan akan hidupnya berpengharapan kepada Tuhan, supaya hidup jemaat Kolose ini tidak terpengaruhi oleh kehidupan yang ada saat itu masyarakat yang ada di jemaat Kolose. Karena apa? Pengajaran-pengajaran yang ada itu mampu mempengaruhi akan kehidupan jemaat Kolose. Orang yang memiliki prinsip yang kuat beriman kepada Tuhan dapat dipengaruhi dengan ajaran-ajaran sesat. Dikatakan di dalam pasal yang ketiga, begitu luar biasa nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran sesat yang ada di dalam jemaat Kolose itu yang bisa mempengaruhi akan kehidupan sebagai orang percaya sehingga hidupnya meninggalkan Kristus. Kalau zaman sekarang dalam kehidupan orang percaya bisa terpengaruh akan hidupnya itu melalui ajaran-ajaran yang sebagaimana bisa mengoyahkan ajaran kebenaran itu tidak dihidupi di dalam hidupnya, tetapi ajaran kebenaran itu menjadi pederaan. Maka disitulah di saat berdebat banyak orang percaya itu goyah dan akhirnya meninggalkan Kristus. Bisa melalui akan sebagaimana ajaran yang sebagaimana saat ini menjadi orang Kristen ini tidak pernah hidupnya ini sebagaimana para saya berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenalkan Kristus, orang-orang luar tidak pernah ke gereja, hidupnya terjadi
sungguh luar biasa. Apa yang menjadi kerinduannya sepertinya kayak saya katakan bahasa saya, sepertinya dijawab apapun yang diinginkan. Kalau itu aku nggak usah bekerja. Orang yang bekerja itu diberkati kok. Pada hidupnya bisa mempengaruhi akan menggunakan kehidupan ini. Bagaimana anak muda? Usaha sudah menjadi Kristen untuk mencari jodoh yang seiman kepada susah. Lihat orang-orang itu begitu luar biasa, belum waktunya menikah sudah sekali untuk mencari jodoh, untuk menikah. Aku menjadi Kristen susah sekali. Terpengaruh dengan kehidupan pengajaran dari Tuhan. Kalau begitu, kamu menjadi yang itu bisa hidupmu akan ya kalau begitu akan meninggalkan Kristus. Itu contoh-contoh pengajaran. Aku jualan dalam waktu sudah merdeka bukan di sini, sudah dikunjungi. Tetap seperti ini. Pengaruh dari luar adalah belum bisa yang memberikan semua. Kalau itu aku salah saja. Memahami dan menjalankan misi di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Ini zaman sekarang. Pada saat itu dikatakan dalam firman Tuhan ini, kenapa Paulus menjelaskan supaya hidup orang Kristen tetap teguh karena filsafat, pengajaran Yunani, penyembahan berhala itu yang mampu menggoyahkan pada saat itu jemaat di Kolose. Maka Paulus menegaskan di dalam kehidupan. Kenapa? Mendorong dengan kuat supaya iman orang percaya itu tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan, tidak tergoyahkan. Bahkan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam pasal yang ke-3, di dalam ayat yang ke-13, sabarlah di dalam menanggung segala sesuatu yang terjadi sebagai orang percaya. Itu alasan kenapa Paulus mengingatkan melalui surat Kolose ini supaya jemaat yang ada di Kolose ini tetap teguh. Dan dikatakan untuk memperteguh iman di dalam kekuatan, di dalam hidup orang percaya, di dalam pasal yang ke-1 ayat yang ke-23, tetap hiduplah berpengharapan kepada Injil. Tetap mendengarkan akan berita-berita Injil. Tetap memiliki kehausan untuk datang di dalam persekutuan. Itu yang memperkuat di dalam iman sebagai orang percaya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua apa Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan? Alasan yang kedua, dalam kebenaran firman Tuhan ini, hidup orang Kolose ini bukan mayoritas orang percaya, tetapi hidup orang Kolose ini, jemaat Kolose ini, hidupnya di tengah-tengah orang yang belum juga percaya. Dia ada di tengah-tengah. Maka dari situlah Paulus menuntut hidup di tengah-tengah orang yang belum percaya, supaya orang percaya ini menjadi berkah. Lilin yang ada, terang yang ada itu tidak disembunyikan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa gunanya kalau orang itu menyalakan lilin di bawah gantung? Tidak ada gunanya. Tetapi supaya hidup orang percaya ini di tengah-tengah kehidupan, sebagaimana banyak orang yang tidak percaya, menjadi berkah, menjadi teladan, menjadi di dalam kehidupan yang terang, supaya orang melihat melalui kehidupan itu nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan, dan nama Yesus tidak dicela dalam kehidupan orang percaya. Kebanyakan karena Yesus dicela oleh karena kehidupan orang percaya. Kebanyakan nama Yesus itu tidak dianggap, direndahkan oleh karena perilaku kehidupan orang yang percaya. Sehingga orang yang percaya, orang yang tidak percaya melihat perilaku, melihat tindakan, melihat perkataan, melihat perbuatan orang yang percaya melakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka orang yang tidak percaya meninggalkan Yesus. Itu sebetulnya kehidupan kita berarti yang kasih dalam Tuhan.
Kita dicela orang, kita tidak disukai orang, bukan orang yang mencela kita, itu yang tidak senang dengan kita. Kita tidak harus dihargai orang, bukan orang itu tidak menghargai, tetapi diri kita yang tidak mencerminkan akan kehidupan sebagaimana orang percaya, itu yang menjadikan kita sehingga orang lebih-lebih di dalam kehidupan orang yang sebagaimana mencela nama Yesus. Jelas kalau orang yang tidak percaya itu jelas mencela, tetapi lebih mencela kehidupan akan nama Yesus itu bukan orang yang mencela itu, tetapi kita oleh karena perkataan, oleh karena kehidupan yang tidak mencerminkan, yang tidak menjadi terang, itulah yang menjadi terang, itulah yang sungguh nama Yesus tidak dihargai, tidak dihormati. Bukan orang lain menimbulkan akan nama Yesus tidak dihormati, tetapi diri kita saat hidup di tengah-tengah orang yang belum percaya, kita tidak menunjukkan, kita tidak menunjukkan terang. Orang Yesus itu seperti ini. Itulah Paulus menekankan di dalam kehidupan sebagaimana menulis akan kitab Kolose itu kepada jemaat Kolose, supaya hidup orang percaya di tengah-tengah sebagaimana orang yang belum percaya itu berbeda. Yang pertama, dikatakan lagi tujuannya bahwa supaya hidupnya kita berdiri teguh, berprinsip tetap, tidak tergoyah, iman berpengharapan. Yang kedua, alasannya sebagaimana supaya orang percaya di tengah-tengah orang yang belum percaya, hidup orang percaya itu sungguh menjadi berkah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat supaya kita tetap berdiri teguh, supaya kita menjadi terang, supaya kita menjadi berkah? Firman Tuhan hari ini mengatakan di dalam ayat yang kelima, hiduplah dengan hidup. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan, penjabaran hikmat oleh Paulus kepada jemaat Kolose ini sungguh luar biasa. Hikmat dalam bahasa Indonesia itu dikatakan pintar, pandai, bijaksana. Kalau di dalam bahasa Yunani ini dikatakan sophia, bijaksana, hidup bijaksana, hidup tepat untuk memberikan sesuatu pendapat. Dan bijaksana ini bukan hanya bersangkut pola pikir saja, tidak, tetapi luas. Baik kita tepat, pandai, bijak di dalam berkata-kata di saat kita memutuskan segala sesuatu, di saat kita bergaul, di saat kita mengadakan suatu perkumpulan, kita itu hidup harus bijak, pandai. Tetapi sebagaimana Amsal mengatakan hikmat, dikatakan berbijak hikmat yang benar itu tidak hari awal kita adalah takut akan Tuhan. Berarti apa? Hikmat bijaksana kita bertindak bukan menuruti pola pikir kita, tetapi pola pikir Tuhan. Saya diberkati saya dengan membaca satu Al-Quran. Itu saya lupa, tetapi secara simpulnya saya baca dulu. Hikmat itulah pola pikir Allah yang kudus, yang mulia. Di ayat itu menunjukkan sebagaimana orang percaya itu seperti yang dituliskan dalam Yakobus. Kalau kamu kurang hikmat, minta lagi hikmat. Minta hikmat kepada siapa? Kepada Allah yang sebagaimana pola pikirnya itu adalah mulia dan kudus. Meminta supaya segala aspek kehidupan kita dengan pola pikir yang benar, kita mampu dengan pola pikir Allah mengambil keputusan, mengambil kebijakan di dalam hidup kita, segala sesuatu yang kita hadapi, supaya kita di tengah-tengah hidup itu dengan tepat mengambil keputusan sehingga kita menjadi berkah. Karena hikmat bersama dengan Allah tidak berbicara tentang keputusan
Di saat dia mengambil keputusan dengan salah, dia lakukan segala sesuatu karena hati kita senang kepada orang lain. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kasihannya dia. Kok seperti itu ya? Walaupun salah, kita berusaha. Nah, hikmah dari Allah tidak menjalankan hal itu, tetapi kita di tengah-tengah kondisi terang, apapun yang terjadi, kita boleh berpikir dengan aspek apa yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Yang setia itu artinya dengan memberikan kekuatan penghiburan. Itu dengan apa? Dengan motivasi yang benar, artinya kudus. Setia di situlah. Maka dari situlah, sebagaimana untuk kita hidup, supaya memiliki prinsip yang kuat di dalam kita, supaya kita menjadi terang di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmah. Yang sebagaimana artinya, hiduplah baik saat kita bertemu dengan Allah, salah tunjukkanlah hidupmu kepada Allah, dan biarlah Allah menguasai akan pribadi pemikiran di dalam setiap kita orang percaya, supaya kita mengerti akan Tuhan. Tinggalkan kemauan, tinggalkan keinginan, tetapi menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, sebagaimana kalau kita hidup, makanya dikatakan hiduplah dengan penuh iman terhadap orang-orang kuat. Artinya apa? Orang pikir Allah supaya kita percaya, supaya kita menjadi. Artinya orang pikir Allah, kita di saat diminta kepimbangan, kita membangun di saat orang itu mengalami kelemahan, kita bukan malah menjatuhkan, tetapi memberikan kekuatan, memotivasi. Pikiran kita berpikir bukan secara negatif, tetapi secara positif. Kita memberikan pengharapan, kita memberikan kekuatan. Itulah maka dari situlah Bapak Ibu yang kita di dalam Tuhan. Sebelum ayat yang kelima dan yang akan disampaikan, sebagaimana Paulus ini memberikan teladan. Apa yang harus kita katakan? Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya di dalam kebenaran firman Tuhan? Di dalam pasal yang ke-3 ayat 18 sampai pasal yang ke-4 ayat ke-6 itu bagaimana kita hidup? Baik hidup antara suami istri, baik hidup tuan dan hamba. Ini berbicara bagaimana di saat kita hidup di keluarga, di mana saat kita hidup di pekerjaan, di mana saat kita melakukan segala sesuatu. Dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang terdosa, hendaklah kamu beri. Kalau kurang iman, apa yang dikatakan Yakobus? Minta. Bahkan di dalam ayat yang sebelumnya dikatakan berhikmatlah supaya kamu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang buruk. Kalau belum mengerti akan itu, mintalah kepada Tuhan supaya pola pikir yang Allah mau di dalam kehidupan kita ada. Pola pikir Allah itu ada di dalam kita merenungkan, mengerjakan kepada Tuhan. Kepada kenapa kita sering putus asa? Kenapa kita sering dalam kehidupan kita ini dikuasai oleh kekuatan? Karena kita tidak mau mengambil pola pikir pola pikir kita rasa Tuhan. Pola pikir Allah itu ada di dalam Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja kita memberikan renungan setiap harinya, setiap kebetulan sekali kita itu supaya apa? Supaya kita mengerti pola pikir Allah di dalam kehidupan kita untuk kita. Itulah jalan pola pikir Allah. Kadang kita merasa berasa, kadang kita merasa kebingungan. Di saat Tuhan mengizinkan dalam kehidupan kita mengalami sesuatu hal yang menjadi kita ini memungkinkan untuk kita jatuh. Kadang kita bingung dengan rasa kita seperti orang yang kuat, kita seperti orang yang tetapi kalau kita pakai pola pikir Allah, sungguh luar biasa. Maka disitulah dikatakan hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang tua. Pergunakanlah waktu yang ada, manfaatkanlah. Satu, ini dua ini setelah saya di Jericho keluar ketemu sama Bapak Victor. Setelah kami berdiskusi
Firman Tuhan ini sudah dituliskan berapa tahun? Zaman Yesus, zaman para rasul sudah tertulis bahwa Yesus itu akan datang. Tetapi sampai hari ini kok tidak datang? Kerajaan Allah itu cepat datang. 2 Samuel secara singkat saya satu hari bagi Allah 1000 tahun bagi kita. Jadi secara hidup kita tidak tahu besok itu apa yang terjadi. Kematian datangnya seperti pencuri. Tak tahu. Hari ini pun setelah kita saya pun tak tahu yang terjadi. Bisa saja hidup orang percaya, hidup tentang kerajaan Allah. Iman orang percaya setelah Tuhan ambil nyawa kita memiliki hidup, dan waktu itu hanya waktu itu tidak akan mengulangi kita di dunia. Kita akan ada di surga, dan itulah waktu yang dikatakan kerajaan Allah. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah. Artinya kita orang percaya berbicara tentang kerajaan surga, tetapi kerajaan surga ini setelah kita akan mati, kita akan merasakan kerajaan surga ini setelah kita hidup di dunia ini. Kita tidak tahu kapan, kita tahu hari itu. Makanya kita kerajaan Allah sudah ada. Secara logis kita berbicara seperti itu, tetapi secara iya. Maka itulah hikmah untuk kita berbicara. Kalau berkata, itu bukan waktumu, yang penting kamu sudah tidak usah. Apa kamu memikirkan seperti itu? Mari kita tidak tahu. Itu namanya bukan hidup. Tetapi bagaimana hikmah yang kita pakai untuk membangun iman kita percaya. Maka dikatakan di dalam hal ini, berhikmatlah dengan orang tua, gunakan waktu. Di saat maka saya mendapatkan jawaban dari situ. Ya pada saat itu, karena apa? Saya mendengarkan pertanyaan itu sambil saya meminta kepada Tuhan, berikan hikmat supaya apa? Supaya saat saya menjawab tidak menyesatkan, tetapi membangunkan kita. Iman saya yang dibangun, iman dari orang berkata kita dibangun. Karena ada waktu yang Tuhan berikan untuk kita meminta dan menjawab dengan tepat. Dan saat itulah sebagaimana dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ayat yang ke-6, hendaklah kata-kata kamu senantiasa ikhlas. Jangan angkat sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus menjawab kepada setiap orang. Bapak Ibu, hikmat bisa terjadi melalui pemilihan hati dan perkataan kita. Maka dari itu, kalau pola pikir kita siapa sekarang ini yang menguasai, saya terjadi dengan apa yang disampaikan kepada kita awal saat dia mengatakan dia berkata apa yang akan kita mulai saat ini. Di bulan ini apa yang kita mulai? Kalau kita tidak menanam, apa yang kita lakukan? Kalau kita tanam pasti kita akan menanam. Kalau itu, kalau kita menanam kebencian, yang kita tuai juga akan kebencian. Kalau kita tanam kebaikan, yang kita tuai juga kebaikan. Tetapi semuanya ada di dalam proses, yaitu Tuhan yang berkata. Maka disitulah dibutuhkan hikmat di saat kita berkata-kata, di saat kita bertindak, supaya apa? Dikatakan dalam kebenaran firman ini, supaya kamu dapat memberi jawab. Bukan hanya sekedar jawaban orang perkataan saja, tetapi jawaban itu diperoleh saat orang melihat kita melalui tingkah ini. Karena apa? Dikatakan dalam kebenaran firman ini, kamu sudah berubah baik, kamu manusia baik, kamu sudah berubah. Jadi
hikmat apa yang luar biasa. Saat orang bertanya kepada kita, hikmat apa yang luar biasa, dan kita berbicara hikmat yang luar biasa, atau hikmat yang kebencian, karena ketidaksukaan tidak ada. Maka dalam kesimpulan dalam perjalanan hidup, dimanapun kita berada, bukan karena orang lain itu yang membawa hidup kita sendiri, atau bukan orang lain yang membawa hidup kita sendiri, tetapi yang membawa hidup kita sendiri, yang membawa kita sendiri oleh karena perkataan, oleh karena tindakan, oleh karena sesuatu yang tidak tepat kita lakukan, dan oleh karena sesuatu tidak kita memiliki pola pikir Allah di dalam diri kita. Bukan orang lain yang kita lakukan, bukan orang lain yang kita suka, tetapi diri kita yang menjadikan kita tidak disukai oleh Allah dan sehingga hidup kita di tengah-tengah orang yang saya bukan menjadi berkat, tetapi menjadi batu malu. Bapak Saudari, kembali kami bersyukur kepada Dia. Oleh karena kebenaran yang mengingatkan kami untuk kami memiliki hidup yang berhikmat sesuai dengan rencana-Nya, supaya kami hidup bersama dengan Tuhan, selalu hidup yang diberkati, hidup yang memuliakan Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, dalam kondisi situasi apapun, di tengah masyarakat yang belum percaya kepada Tuhan, tetap dengan hikmat Tuhan kami perlu menjadi berkat bagi mereka. Untuk itu Tuhan, tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan bijaksana, supaya kami dengan hikmat Tuhan, dengan bijaksana daripada Tuhan, kami dimampukan untuk kami berdua, untuk kami bertindak, untuk kami berkata-kata, sehingga dapat dipuji nama Tuhan. Untuk itu Bapak, kami bersyukur atas kebenaran. Dan saat ini ya Bapak, kami berdoa menyerahkan akan perkebunan kami kepada Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan bagi kami, Engkaulah sumber berkat bagi kami. Kami berdoa secara khusus sebagaimana di dalam bangsa kami saat ini merayakan akan kemerdekaan. Tuhan, sepanjang bulan Agustus ini, kiranya mengurang kasih setia Tuhan memberkati, sehingga kami boleh mengisi dengan kemerdekaan, dengan karunia, dengan talenta yang Tuhan katakan bagi kami, sehingga supaya Bapak, bangsa kami ini senantiasa menjadi bangsa yang adil, menjadi bangsa yang makmur, menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Untuk ini, di dalam merayakan untuk hari ulang tahun kemerdekaan, kiranya Tuhan berkat kasih setiamu memberkati para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, sehingga juga Bapak, Indonesia boleh menjadi kemuliaan dan pujian bagi nama Tuhan. Dan kami juga berdoa, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan secara khusus sebagaimana gereja Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati di dalam setiap kegiatan persekutuan pelayanan kata percaya ada para majelis, para hamba, para anggota, dan begitu pula para jemaah pengurus yang ada. Kiranya Tuhan berkati, tambah-tambahkan hikmat bijaksana, sehingga melalui setiap pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, kami diberikan kemampuan untuk mengerjakannya, sehingga dengan kekuatan dan berkat daripada Tuhan, kami boleh menjalani pelayanan seturut akan kehendak dan hikmat daripada Tuhan, sehingga pelayanan ini membangun iman kami untuk menjadi jemaat yang semakin hari semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, semakin hari semakin mengerti akan kehendak Tuhan, semakin hari semakin kami ditambah-tambahkan akan terang Tuhan, sehingga kami boleh menjadi terang dimanapun dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk kami sungguh menyerahkan kehidupan kami di dalam nama kasih kuasa. Dan saat hari ini pun kami bersyukur atas kasih setia Tuhan memberkati untuk anak-anak Tuhan yang ini bertambah usia. Kiranya kasih karunia Tuhan memberkati mereka bertambah usia ini, sehingga apa yang menjadi harapan, cita-cita yang diinginkannya senantiasa
kami memberkati sehingga mereka boleh dalam kehidupannya menjadi berhasil. Apa yang dikerjakannya mendatangkan berkat, dan apa yang di dalam kehidupan dijalaninya dimanapun berada, mereka boleh menjadi saksi untuk pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk saudara Angel Pasaribu. Kami berdoa untuk Diaken Rodiman Sinara. Kami berdoa untuk Ibu Rika Sike. Kami berdoa untuk anak Raisya Kartika Dewi. Kami berdoa untuk Diaken H. Manusia Haru. Kami berdoa untuk Penatua Hasian Bumi. Kami berdoa untuk Ibu Erliana Sahat. Kami berdoa untuk Saudari Cantika Munggu. Kami berdoa untuk Bapak Andreas Utahu. Kami berdoa untuk Saudara Arya Krisnaba. Dan kami juga berdoa untuk Diaken Saudara Ibu Utahu. Mereka yang berulang tahun di minggu hari ini semuanya Ibu Bapak. Hamba meminta kiranya berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Persekutuan Roh Kudus memberikan menyembuhkan dari segala sakit penyakit, tetapi menguatkan dan memberikan iman mereka untuk selalu hidup berpengharapan kepada Tuhan. Dan dialah apa yang dilakukan, apa yang menjadi tanggung jawab baik di dalam kehidupan keluarga maupun di dalam pelayanan ini. Tuhan memberikan kenikmatan menjadikan luar biasa dimanapun nama Tuhan puji, nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita semua. Dan sudah nama Bapa, inilah pergumulan doa kami. Hanya kami naik di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita, persembahan berdoa syukur kepada Tuhan. Terlebih dahulu sebelum kita memberikan persembahan, dengarkanlah dan kebenaran firman. Bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahmu, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan batumu tikam-tikam kami dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Kita memberikan persembahan seluruh pertemuan kita dengan kita memuji Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan. Aku sama dan segala
inilah persembahan perpuluhan syukur kami. Kami persembahkan kepada Tuhan bersyukur atas berkat-berkat Tuhan sepanjang waktu yang boleh kami jalani seturut karunia di dalam pekerjaan kami, dan Tuhan membukakan tingkap langit berkat atas kami, sehingga apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, bahkan Tuhan memberikan tempat tinggal bagi kami, itu semua oleh karena anugerah-Mu dan oleh karena pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kehidupan rohani kami. Tuhan memelihara, Tuhan menyertai, Tuhan selalu meneguhkan, sehingga kami memiliki iman selalu berpengharapan kepada Tuhan di dalam setiap apa yang kami lakukan, di dalam setiap apa yang kami kerjakan. Kami bersyukur atas semuanya itu, dan kami memberikan syukur kami ini ke dalam tangan kasih di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Hamba meminta kepada-Mu, kiranya kasih karunia-Mu membukakan selalu tingkap langit berkat dalam kehidupan setiap kami. Bersyukur hamba-Mu atas karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam setiap pribadi, keluarga mereka masing-masing, pekerjaan yang mereka geluti setiap hari, sebagai penghasilan, sebagai apa yang mereka mengharapkan untuk mencukupi kebutuhan mereka melalui setiap karunia pekerjaan yang diberikan. Kami bersyukur untuk semuanya, baik mereka yang menjadi pegawai negeri aparat pemerintah, maupun mereka yang berwira swasta, pekerja swasta, maupun mereka yang menjadi pedagang. Kiranya sudah Allah kasih setia memberkati, bahkan mereka yang menjadi petani, Tuhan melimpahkan berkat atas mereka semuanya. Harta milik mereka yang Tuhan anugerahkan, kiranya Tuhan memberkati, menjauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan, rancangan-rancangan orang jahat. Tetapi biarlah apa yang dimiliki oleh karena berkat pemurah daripada-Mu, Tuhan selalu memberkati mereka. Toko-toko yang ada, lapak-lapak dagang yang ada, tanah-tanah yang ada, tanaman-tanaman yang ada, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Secara khusus berikan kekuatan keteguhan iman rohani mereka, supaya dengan berkat-berkat Tuhan yang tercurah dalam hidup mereka selalu hidup dewasa di dalam Tuhan, dan amat dipuji, mengambil kemuliaan segala. Terpujilah nama Allah. Segala hormat, kemuliaan, pujian dan ibadahmu kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
di setiap kehidupan pribadi bersama dengan keluarga. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hiduplah dengan hidup aman. Jangan tawar hati. Tuhan memberkati dan menyertai. Bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan mengatakan bersama waktu dekat dan ini akan kita bersama. Yang pertama, Gembala Sidang Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama kami di GKI Kebayoran. Tidak ada, saya persilakan bagi ini. Ada. Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan kepada jemaat. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan. Bapak Ibu, di dalam warta kita tercantum nama-nama calon panitia Natal di GKI Kebayoran 2023. Tidak saya akan bacakan nama-nama yang tertera, tapi nama-nama ini sudah ada di warta jemaat. Dan sebagaimana kita bersama-sama kita mengunjungi supaya melakukan panitia yang akan kita pilih bersama, secara khusus akan dipilih oleh jemaat dan jemaat memilihnya dikelola atau perwakilan keluarga satu dengan nama-nama yang sudah tertera. Dan pelaksanaan untuk pemilihan nanti, pemilihan akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2023. Berarti pemilihan nanti akhir bulan Agustus ini. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Natal kita supaya dalam panitia yang ada ini bisa terbentuk dan boleh kita bersama-sama di tahun 2023 pelaksanaan Natal dengan sukacita dan penuh berkat daripada Tuhan. Dan yang berikutnya terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, baptis dan sidi akan diadakan pada bulan 11. Maka dari itu, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum dibaptis, secara khususnya keluarga memiliki anak yang akan dibaptis, sidi mempersiapkan untuk tahun ini diharapkan untuk mendukung kami, hamba Tuhan, atau Bapak Pengatua atau Bapak Majelis, supaya mendaftarkan dan batas akhir untuk pemberitahuan atau pendaftaran di bulan Agustus juga. Oleh karena bulan September akan diadakan persiapan katekisasi. September, Oktober, November akhir ini akan baptis dan sini. Untuk penyerahan anak diadakan nanti bulan Desember. Maka dari itu diharapkan bagi Bapak Ibu kembali supaya siapa yang ingin menyerahkan anak itu dibaptis maupun disidi, biar untuk mendaftarkan kepada kami, hamba Tuhan maupun majelis. Demikianlah warta jemaat kita hari ini. Terima kasih, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.